Kalau Anda betul-betul pengikut Ibrahim, pasti Anda meyakini bahwa Palestina itu adalah milik Muslimin. Zakaria dibunuh, ya kan? Yahya dibunuh, Sam'un dibunuh tapi nggak wafat, dan banyak para nabi, dan Isa pun disalib. Versi itu ya, versi umum Kristen ya. Artinya apa? Artinya memang Yahudi membunuh para nabi. Ini tanah suci rame-rame, berbagilah, akur, tenang, damai, kompak. Akur itu. Memang spiritnya mengusir Kristen, mengusir Islam. Tanah ini milik kami. Dikumandangkan dah the promised land, the promised land, the promised land. Kalau urusan coupling semua juga mau. Ini urusan din. Ini urusan akidah. Ini urusan amanah. Ini urusan menjaga amanah Rasulullah. Ini tanah gue, lo datang sama gue sambut. Kayak rumah gue ini, gue kasih makan, gue kasih minum, lo ajak family lo ajak ipar lo, teman lo, semuanya. Udah gitu gue lo usir. Gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gelora dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita di Gelora Talks. Tapi ini berbeda dengan Gelora Talks yang biasanya kita laksanakan. Ini adalah Gelora Talks edisi spesial Palestina. Mengapa Partai Gelora sangat getol untuk menyuarakan isu-isu Palestina melalui Gelora Talks? Karena ada 3 alasan paling tidak. Pertama itu adalah urusan solidaritas kita sebagai umat Islam. Kedua karena kemanusiaan, dan ketiga karena tugas konstitusi menyatakan bahwa kita menolak penjajahan dan akan mengusahakan penjajahan dihapuskan di mata dunia. Dan Gelora Talks edisi spesial ini tambah spesial karena tamunya sangat spesial. Ada guru kita, mentor para aktivis. Terima kasih Babe Hasan. Iya Bang, makasih Bang. Yang telah meluangkan waktu. Kalau Babe Hasan tuh kalau minta waktunya bilang ke saya tuh bukan saya besok keluar kota atau saya besok ada acara, selalu bilangnya saya besok udah 10 titik gitu. Dari pagi sampai malam ya Bang, menemani teman-teman para aktivis. Alhamdulillah rabbil alamin. Selalu diberi kesehatan semoga ya. Amin ya rabbal alamin. Tapi kita sekarang mau sedikit ambil jarak dari kondisi politik nasional ya. Karena ada isu yang juga tidak kalah pentingnya menjadi perhatian kita, yaitu isu Palestina ini. Sudah dari 7 Oktober 2023 sampai sekarang juga kita belum melihat bahkan kondisi serangan dari Israel semakin parah, krisis kemanusiaan di sana terjadi, dan banyak hal. Nah, karena panjang nih, kita sepakati dulu, kita akan coba bagi dalam 2 bagian ya. Jadi kita mau lihat sejarah dulu dari awal sampai sebelum 7 Oktober. Baik. Kemudian dari 7 Oktober ke sini nanti pada bagian kedua. Saya mau mulai dari kita lihat sejarah awalnya deh, biar tentu sahabat Gelora juga sudah pernah mendengar, membaca, tapi kita perlu lihat dari perspektif yang lebih lapangan lah, karena ciri khasnya Babe itu selalu membawa kondisi lapangan gitu ya. Baik. Nah, kalau kita lihat peristiwa-peristiwa dunia dari Perang Dunia I, runtuhnya Utsmani, Perang Dunia II sampai terbentuknya negara Israel itu kan rada nyambung tuh. Kemudian pada saat yang sama negara Indonesia merdeka. Nah, kita sebagai umat Islam di Indonesia melihat rentetan peristiwa sejarah itu kayak gimana perspektif? Baik, begini. Pertama harus saya sampaikan dulu, abaikan dulu deh segala informasi yang saat ini tiba di handphone Anda. Nyata-nyata bohongnya gitu. Nyata-nyata bahwa kita telah disaring oleh mereka gitu loh. Hanya sebagian kecil aja yang lolos gitu. Itu sebabnya saya bolak-balik, mungkin dalam 1 tahun tuh bisa ya lebih daripada 15 kali mungkin ya. Dalam 1 bulan bisa 2 kali. Di samping enak, nyaman, hati kita yang enak, hati kita yang nyaman bersama dengan mereka, sekaligus ada pengharapan disyahidkan oleh Allah bersama mereka gitu ya. Sekaligus ada pengharapan itu, sehingga sering bolak-balik. Karena memang akhir zaman barometernya ada Al-Aqsa. Ya. Barometer tuh akhir zaman tuh, barometer keimanan tuh Al-Aqsa, yang nanti akan kita sedikit sampaikan.
Maka dengan tibanya saya di sana sejak tahun 2006 barangkali. 2006 udah masuk ke udah di Gaza, sana ya, 2006 ya. Ya. Di Palestina secara keseluruhan Palestina. Ya, ya. 2006 ya. Iya mungkin ya. 2005 2006 barangkali 2007 lah barangkali ya kurang lebih. Itu udah di sana sehingga saya mendapatkan informasi apa yang persis yang ada di sana. Izinkan saya sedikit untuk menjawab itu adalah tentang firman Allah. Wa izibtala Ibrahim bi kalimati fa'atamahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imaman. Wah Ibrahim, kata Allah, aku menjadikan kau ini linnas bagi semua manusia imam, pemimpin. Ya. Kalau kata-kata Allah itu linnas bagi manusia, maka siapapun manusianya pasti menghormati Nabi Ibrahim. Ya. Nah, itu yang kita ketuk dulu gitu loh. Siapa Ibrahim? Dan dia memang tinggal di Yerusalem. Dia tinggal di Hebron, di Palestina, di Filistin gitu kan. Dan apa agama Ibrahim? Apa yang ditinggalkan Ibrahim? Ya Ka'bah. Ibrahim tidak meninggalkan sinagoga, karena sinagoga pertama tahun 1700 itu sinagoga Hurfa. Ibrahim tidak meninggalkan gereja, karena gereja pertama di dunia gerejanya Paulus 325 dibangun oleh Konstantinus atas permintaan ibunya Ratu Helena. Sementara Ibrahim ini kan 1978 sebelum Masehi, yang ditinggalkan adalah Ka'bah. Sehingga kalau Anda betul-betul pengikut Ibrahim, pasti Anda meyakini bahwa Palestina itu adalah milik muslimin. Kepemilikan, ya, karena Ibrahim mewasiatkan Ibrahim mewasiatkan kepada Ibrahim kepada Ishak, kepada Yakub, kepada Ismail, dan kepada anak-anaknya itu semua, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam, baik kepada Ismail, Ishak maupun Yakub, cucunya, dan juga Yakub pada anak-anaknya. Tetapi masalahnya adalah untuk masuk ke dalam Bani Utsmaniyah itu adalah Yerusalem dikuasai oleh Yahudi ketika wafatnya Sulaiman tahun 930 sebelum Masehi. Itu di semua buku sejarah mencatat when King Solomon died, divided kingdom of Israel. Pecah tuh kerajaan Israel ketika Sulaiman wafat. Nah, kerajaan Islam dengan Israelnya dan kerajaan Yahudi dengan Judeanya. Nah, ini yang berkuasa. Akhirnya membunuh semua umat Islam. Zakaria dibunuh, ya kan? Yahya dibunuh, Sam'un dibunuh tapi nggak wafat, dan banyak para nabi, dan Isa pun disalib. Versi itu ya, versi umum Kristennya. Artinya apa? Artinya memang Yahudi membunuh para nabi. Tapi kan kalau dalam wacana tuh Abrahamic religion tuh 3 agama ini sebenarnya akarnya satu, tetapi dalam prakteknya kita nggak lihat itu. Abrahamic religion tidak dikenal di kita, ya. Abrahamic religion bagi konsep ateis, ya, yang mengatakan ini kan Abrahamic religion gitu. Padahal kan inadin dalam Islam, Ibrahim tidak Yahudi, Al-Imran 67. Dalil untuk membantah Abrahamic religion. Maka Ibrahimu Yahudian wala Nasranian walakin kana Hanifah Muslimah. Ibrahim itu tidak Yahudi dan tidak pula Nasrani, akan tapi dia seorang yang Muslim gitu. Nah, tetapi konsep itu yang masih kita angkat. Betul. Abrahamic religion gitu. Untuk membantah itu. Sehingga ketika Yahudi menguasai tanah itu, Yahudi kan mengusir semua orang kecuali bagi agamanya. Nah, begitu sampai wafatnya Isa Al-Masih, kalau kita bilang diangkatnya oleh Isa Al-Masih, mereka berkuasa terus, itu kan tahun 25, tahun 35, 36, terus kalau kita perhatiin ya, sampai tahun 249, itu zaman kerajaan Dikianus, masih mengejar yang 7 orang itu, yang Ashabul Kahfi itu. Nah, nyambung ke situ. Sampai kemudian ketika Islam dimunculkan kembali, kata-kata kembalinya nggak boleh dibuang. Karena kalau Islam dimunculkan berarti baru muncul. Islam dimunculkan kembali oleh Nabi Muhammad tahun 610 ketika beliau jadi Rasul. Nah, mulailah ini. Nabi Muhammad berduka sekali ketika Yerusalem dikuasai oleh Persia. Gitu. Namun Persia kalah, diambil oleh Kristen. Pendeta Sopranius pada waktu itu, dan di zaman Umar bin Khattab dibebaskan. Nah, ini yang saya mau kasih garis bawahi. Ketika dibebaskan oleh Umar bin Khattab menulis perjanjian Wa'dal Umariyah tahun 646.
Perjanjian itu menyatakan intinya orang Yahudi itu boleh tinggal di situ. Orang Nasrani pun boleh tinggal di situ. Orang Islam pun boleh tinggal di situ. Damailah kalian bertiga. Karena nggak bisa kita pungkiri bagi tiga agama ini, tanah itu tanah suci. Bagi orang Yahudi, hai Yahudi, kalian beribadahlah di sinagoga kalian. Hai Nasrani, kalian ibadahlah di gereja kalian. Hai Muslim, kalian ibadahlah di masjid kalian. Akur, tenang. Dan sebenarnya itu ada referensinya di Madinah itu ya, waktu Rasulullah membuat piagam Madinah kan dibikin Absolutely, betul sekali ya. Jadi Umar bin Khattab melakukan ini karena ada amanah Nabi Muhammad. Selepas Umar bin Khattab 1095, Paus Urbanus membumi hanguskan itu kan. Membunuh Yahudi, membunuh Islam, nggak boleh, hanya boleh Kristen yang ada di situ. Itu udah tahun 1000 berarti ya? 1099. Dari 640. Jadi 400 tahun dipegang umat Islam, tenang, damai. Yahudi banyak, Kristen banyak, Islam banyak. Walaupun sampai sekarang masih ada bekasnya. Ini Jewish Quarter, Muslim Quarter, Christian Quarter, Armenian Quarter, tengah-tengahnya Masjidil Aqsa gitu. Nah, kejadian itu kan terus sampai kemudian Sultan Salahuddin Al-Ayyubi kembali membebaskan 1187. 1187 Sultan Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan, dikembalikan lagi dengan perjanjian Ramallah. Isinya kurang lebih sama. Ini tanah suci rame-rame, berbagilah. Akur, tenang, damai, kompak. Akur itu. Akur, tenang, damai, kompak gitu. Masuklah ke yang antum bilang tadi. Bani Umayyah, Bani Utsmaniyah, Bani Abbasiyah, sampai masuk Bani Utsmaniyah. Yang Yahudi nggak puas. Gitu dengan pembagian itu. Ini milik kami. Kalian mesti pergi. Itulah dikumandangkan oleh Theodor Herzl gerakan Zion. Zion itu berasal dari kata Ibrani namanya Zion. Zion itu comeback sebenarnya. Oh, memang spiritnya udah itu ya, kembali. Memang spiritnya mengusir Kristen, mengusir Islam. Tanah ini milik kami. Dikumandangkan dah the promised land, the promised land, the promised land. Dikutiplah Quran, dikutiplah Injil, dikutiplah versi dia, gitu versi dia. Nah, dari situ mereka, nah ini yang menjadi doktrin. Doktrin itu kan bahaya ya. Ideologi itu doktrin itu bahaya sekali. Mengusir mereka tuh berpahala. Oh, itu yang mereka percaya. Iya, membunuh mereka itu mendapatkan berkat dari Tuhan. Itu yang berbahaya. Itu yang mesti dibuang. Apa boleh buat? Itu tercantum dalam kitab suci mereka. Sehingga sampai kapanpun ini nggak bakal beres. Karena bagi mereka membunuh umat Islam nggak ada masalah. Membunuh orang Kristen nggak ada masalah gitu loh. Karena Tuhan menciptakan bangsa non-Yahudi itu untuk mengabdi kepada Yahudi. That's the problem gitu loh. Maka pada waktu itu semangat itu dalam Perang Dunia I dikumandangkan, dikobarkan, nggak berhasil ya. Nah, di Perang Dunia Kedua mulai ada tanda-tandanya tuh. Dimulai tahun 1917 pada waktu itu, cikal muasalnya itu dulu nggak ada PBB, LBB, Liga Bangsa-Bangsa. Sir Arthur James kalau saya nggak salah itu ya. Sir Arthur James main mata tuh. Itu sama Jenderal Allenby ya, yang belakangan Allenby ya, yang ini yang sebelumnya. Sama si Kemal. Kemal Atatürk. Nah, akhirnya dengan iming-iming menggantikan, sebenarnya sampai sekarang tuh tawaran itu berlaku. Kepada orang Gaza ditawarkan untuk tinggal, dikasih di Sinai, dikasih gurun yang bagus, ditumbuhi pohon-pohon, dikasih rumah yang luas, gitu. Mestinya mau aja, tapi nggak bisa. Ini bukan urusan pindah. Ini bukan, amanah. Bukan urusan kapling. Ini bukan urusan kapling gitu. Kalau urusan kapling semua juga mau. Ini urusan din. Ini urusan akidah. Ini urusan amanah. Ini urusan menjaga amanah Rasulullah. Maka setelah itu si David Ben Gurion yang dikumandangkan oleh dia, dan sebelumnya dia berhasil membawa orang-orang Yahudi semua masuk. Kalau kita lihat catatan sejarah di situ, orang Palestina tetap berpegang teguh kepada perjanjian Umar bin Khattab dan perjanjian Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Silahkan kalian hidup damai, tenang, silahkan. Masih ada fotonya ketika kapal induk
membawa Yahudi itu masuk ketika Jerman menghancurkan mereka. Iya, betul. Dia bilang, dan disambut iya, Jerman destroy our hope. Iya. Sama orang Palestina dibilang, don't destroy our hope for you, live with you, together with you. Disambut. Orang Yahudi silahkan. Kami anak ibadah semua, kita ibadah di sini sama-sama semua. Tetapi tiba-tiba dia mengklaim berdiri negara itu. Nah, sayangnya saya masih simpan tuh koran-koran itu karena saya kan apa ya, saya bukan peneliti tapi orang yang penasaran. Jadi waktu saya masih di sana, itu saya keluar masuk perpustakaan, saya kumpulkan semua itu. Ternyata ada satu penyelewengan. Koran-koran di sana mengatakan berdiri provinsi. Oh. Kayak Chinatown. Ya. Nah, ini Yahudi Town. Ya. Gitu loh. Tapi yang sampai di Amerika itu adalah state. Berdirinya negara, ya. Gitu. Ya. Maka pada waktu itu Presiden Amerika Truman menandatangani menyetujui berdirinya negara Israel yang awalnya state, hanya negara bagian, gitu loh. Nah, disitulah mulai tercetus tuh ya, setelah 14 Mei berdiri, dan rupanya ancang-ancang Inggris dan Amerika udah siap di situ, betul. sehingga negara Arab tidak bisa mengalahkan. Walaupun waktu itu negara Arab juga cukup keras ya, ada perang. Oh iya, hari, perang selalu. Ya. Tapi unfortunately berat juga saya mengatakan ini ya. Mereka dan sampai sekarang gitu ya masih mikirin kesukuannya, bukan keislamannya. Oh. Ya. Itu yang saya sayangkan. Mesir dia masih menganggap ya kemesirannya. Iya, betul. Gitu. Begitu juga Turki masih menganggap keturkiannya. Oh. Bahkan Saudi Arabia menganggap kesaudi Arabiannya. Gitu loh. Belum pernah ada solidaritas yang cukup solid gitu ya di negara-negara Arab. Come on, 2,4 miliar penduduk muslimin tidak bisa mengalahkan 15 juta orang. Ya. 15 juta sama 2,4 miliar itu jauh banget gitu loh. Ya. Tapi lihat, mana bisa sekarang seperti itu? Semua juga nggak kelihatan. Jadi kalau kita balik pada sejarah, setelah terjadi perang 6 hari, Yom Kippur, 46, 72, 69, pertama 68, sampai terakhir 72, sampai terakhir 73, semuanya dimenangkan oleh Israel, sebenarnya dimenangkan oleh Amerika, Inggris, dan Israel. Iya. Nah, kejadian ini katanya gini, kan orang kalau kalah perang ambil dong. Iya. Saya bilang, lu ngomong enggak salah, saya bilang. Bahkan saya waktu keras di televisi swasta saya bilang, maaf ya, lu nggak pakai otak, saya bilang. Saya keceplosan. Gini, ini Pulau Malvinas. Iya. Ini Argentina ngakuin, ini Inggris ngakuin, dia perang. Yang kalah Argentina, menang dong Inggris. Malvinas diambil, selesai. Gitu dong. Itu kalau perang. Ini Pulau Sipadan di Gitan. Malaysia ngakuin, Indonesia ngakuin. Kita tidak pilih perang, kita pilih berjuang di PBB. Diplomasi. PBB memenangkan Sipadan di Gitan, Malaysia ambil. Ini kalau nggak bertuan. Iya betul. Iya dong. Kalau tanah kosong istilahnya. Itu kalau nggak ada yang punya. Ini tanah gue, lo datang sama gue sambut. Kayak rumah gue ini, gue kasih makan, gue kasih minum, lo ajak family lo ajak ipar lo, teman lo, semuanya. Udah gitu gue lo usir. Gila. Iya. Logikanya nggak masuk, betul. Logikanya nggak masuk gitu. Nah, PBB pernah membagi dua pada waktu itu. Nah, sekarang yang lagi diupayakan adalah ya seperti itu. Nggak ada jalan keluar yang terbaik hari ini. Itulah yang terburuk dari yang terbaik. Harusnya ini tanah kan milik muslimin. Gitu. Tapi muslimin nggak akan pernah berani mengingkari Rasulullah, mengingkari Umar bin Khattab, dan mengingkari Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Catatan sejarah mencatat ketiganya mengizinkan. Oh, selama hidup damai. Bahkan Rasulullah, iya. Bahkan Rasulullah. Dan faktanya sejak tahun 646 ketika Umar bin Khattab pertama kali mengambil sampai 1946 ya kan, merdeka, itu kan damai. Iya, betul. Pasca 14 Mei 46 aja, mereka berantem terus. Kenapa? Karena Yahudi ingin menguasai.
sempat terjadi gejolak sedikit pada waktu Herodes, kemudian Kaisar Hadrian. Oh iya. Ya, ada gejolak. Ya selalu gejolaknya Yahudi. Iya. Di salah satu TV swasta saya membawa satu koin. Koin itu bertuliskan Ibrani, bertuliskan Inggris, dan bertuliskan bahasa Arab. Yang saya bawa koin tahun 1928. Ini saya bilang salah satu fakta. Ketika di tangan Islam semuanya damai. Sampai penukaran mata uang aja pakai 3 bahasa. Ibrani mewakili Yahudi, Inggris mewakili bahasa Kristen, Kristen ya, dan bahasa Arab mewakili Islamnya. Artinya memang damai. Paspor 3 bahasa, visa 3 bahasa, surat-surat 3 bahasa, Ibrani, Inggris, Arab. Artinya memang damai. Dulu Gaza tuh punya airport, punya rumah sakit, punya kampus. Memang negara resmi kok. Nah, akhirnya kedatangan ini membuat kehancuran. Ini nggak bisa dibantah, ini fakta sejarah. Saya masih dapat ketika Ariel Sharon apply visa untuk masuk Palestina, bukan masuk Israel. Kebetulan saya juga dapat peta. Peta yang dipelajari oleh anak-anak SD di sana, saya dapat peta. Peta itu bertuliskan Map of Palestine, tidak ada Map of Israel. Silakan itu dibantah. Kalian pendatang kok. Gitu aja sih sebenarnya. Nah, menuju ke nanti kita berhenti di 7 Oktober itu kan habis itu kan perang dingin nih ya Be ya. Jadi kapitalisme komunisme Uni Soviet Amerika Serikat sampai Uni Soviet runtuh, Amerika jadi penguasa tunggal dunia jadi polisi dunia. Terus di situ sebenarnya kita melihat perlawanan itu selalu ada ya, intifada segala macam. Itu sebenarnya bagaimana kita melihat bahwa perlawanan itu sebenarnya sepanjang sejarah selalu ada. Tetapi... Betul. Kalimat itu saya mulai dari situ. Yang dibilang perang dingin nggak pernah terjadi kecuali penyerangan. Cuman berita itu belum semasif sosmed sekarang. Iya, betul. WhatsApp baru kapan sih? Dulu gitu masih TV sama koran. Yes, nah sejak tahun 2005, 2006 itu saya udah di sana, itu udah menyedihkan gitu loh keadaan. Sebelum informasi begitu luas masif kayak sekarang. BlackBerry mungkin zaman dulu ya. Nggak bisa menginformasikan seperti sekarang. Yang perlu menjadi catatan buat teman-teman sekarang itu adalah pembunuhan terjadi setiap saat. Dan nggak ada yang protes, nggak ada yang proses. Gitu loh. Penangkapan terjadi setiap saat. Saya datang ke sana, si ini kemana? Lagi ditahan. Ini lagi ditahan. Besokan datang lagi, udah baru keluar. Terus aja begitu. Gitu. Dan yang paling menyedihkan adalah kalau kedapatan bendera ini di rumah, di tangan, di kantong, atau pegang, itu 4 bulan penjara. Oh, langsung, nggak pakai proses itu. Nggak pakai proses itu, sehingga takut sekali ya di Yerusalem ya, di Palestina, di Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Dan yang mempelopori memegang bendera Palestina sampai akhirnya bebas lagi siapa? Pendeta-pendeta Yahudi. Karena memang orang Yahudi sendiri juga ada yang tidak Zionisme ya Pak? Itu dia yang saya mau ke situ masuknya gitu. Jadi tidak semua orang Israel itu seperti tentara Israel. Ya. Tidak semua orang Yahudi itu berperilaku seperti Zionis. Ya. Adapun Allah mengatakan walan tardo ankal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum, berlaku bagi Yahudi dan Nasrani dalam hal agama. Milah di situ disebut, bukan bisnis. Ya. Di situ disebut milah, bukan art. Sehingga Nabi pun berbisnis. Artinya Nabi masih menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi. Ya, betul. Dan Nabi masih pernah di Madinah ketika paceklik masih ngerek air untuk karena lagi kekeringan, nimba dapat itu diupah 3 butir, 4 butir, 7 butir kurma. Masih begitu. Artinya masih ada hubungan dagang gitu ya. Artinya tolong kata-kata saya jangan dijustifikasi boleh membuka hubungan dengan Israel ya, itu urusan negara ya, urusan negara yang tidak mengizinkan selama penjajahan di atas dunia. Nah, yang mesti digarisbawahi adalah di sana
nggak baik-baik aja Iya. kepada pemerintahnya, yang baik-baik aja kepada penduduknya. Nah, ini yang penting untuk disuarakan oleh Gelora. Hampir setiap hari terjadi demo Ya. yang tidak sesuai dengan tindakan Zionisme dan tidak mau dipimpin oleh Benyamin Netanyahu. Ya. Itu, dan sebagai closing saya nih ya, 7 Oktober kan, 5 Oktober sudah ada pemerintahan darurat Israel. Iya, iya. Waktu itu juga Netanyahu dituduh korupsi. Iya, pemerintahan darurat sudah berdiri dan Benyamin secara konstitusi bukan lagi Perdana Menteri Israel. Dan sudah ada laporan kalau kita KPK untuk menangkapnya. Iya, betul. Maka kebetulan momen itu ada serangan dari Hamas, kebetulan momen itu diambil oleh Benyamin, membumi hanguskan sehingga terredamlah pemerintahan transisi atau pemerintahan darurat Israel, dan teredam pula kasus korupsi yang diambil oleh si Benyamin. Ya, jadi ada kepentingan Benyamin Netanyahu secara pribadi. Itu bukan sekedar ini ideologi negara juga ya. Konteks politik internal Israel yang kebetulan terjadi. Saya hadir. Oh. Karena informasi sulit didapat dan kebetulan saya lagi ada di sana, demo sampai pasukan berkuda yang menghalau itu sampai melukai para pendeta Yahudi yang timpukin rumah Benyamin. Ya, ya. Itu dia awal. Nah, ketika dari situlah kemudian Benyamin Netanyahu kesempatan buat dia membabi buta, dia hancurkan itu, dia genocide itu semua, dia habisi itu semua di Gaza yang dituduh sebagai tempat persembunyian Hamas. Begitu, brothers. Oke, kita udah bahas dari sejarah berdirinya negara Israel sampai apa yang terjadi sampai menjelang kondisi di 7 Oktober. Sahabat Gelora, itu tadi episode pertama kita Gelora Talks edisi spesial Palestina, dan nanti akan kita sambung lagi pada episode kedua mengenai apa yang terjadi dari 7 Oktober sampai sekarang, masih bersama guru kita Babe Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.